Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, saudaraku dimanapun Anda berada, jumpa lagi hari ini dengan program yang sama, channel yang sama, yaitu Ta'lim wa Ta'alum. Saudaraku rahmat Allah SWT, semoga rahmat, maghfirah, hidayah, taufik selalu tercurahkan pada kita, sehingga kita semakin hari semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lupa pula sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada beliau Nabiullah Nabi Agung Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena pengorbanan beliau, hadirin saudaraku, pengorbanan keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, sehingga Islam yang jauh di Mekah, di Madinah, sampai ke negeri kita, sampai ke kampung kita, sampai ke keluarga kita, sampai ke pribadi-pribadi kita, sehingga hari ini kita kenal kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saudaraku, ini kalimat ringan diucapkan, tapi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan ruh daripada dunia ini adalah kalimat ini. Manakala di dunia sudah tidak ada lagi orang menyebut Allah, Allah, tidak ada lagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dunia akan dikiamatkan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, saudaraku maka Allah SWT, kita lanjutkan program kita. Hari ini kita lanjutkan bab anjuran supaya zuhud, qanaah, dan tidak meminta-minta. Rasulullah SAW bersabda, manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama-sama dengan yang dicintainya. Mendengar hadis ini, para sahabat radhiyallahu anhum merasa sangat gembira. Selain itu, tidak ada lagi yang dapat menggembirakan mereka. Betapa tidak? Karena para sahabat radhiyallahu anhum sangat mencintai Allah dan Rasul-Nya. Tentu saja mereka sangat bergembira. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala perasaan cinta kepadanya, walaupun sedikit, ia akan terbebas dari mencari dunia dan tidak suka banyak bergaul dengan manusia. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala perasaan cinta kepadanya, walaupun sedikit, ia akan terbebas dari mencari dunia dan tidak suka banyak bergaul dengan manusia. Masya Allah. Abu Sulaiman Daromi rahmatullah alaih berkata bahwa surga dengan segala kenikmatannya dan keindahannya yang kekal abadi sama sekali tidak akan mampu menarik perhatian hamba-hamba Allah yang perhatiannya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ketika Nabi Isa alaihissalam berjalan-jalan, sampailah beliau kepada satu kumpulan yang terdiri dari orang-orang yang sangat lemah dan berwajah pucat. Beliau alaihissalam bertanya kepada mereka, mengapa kalian bisa seperti ini? Mereka menjawab, takut kepada jahanam menyebabkan kami seperti ini. Beliau menjawab bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanggung jawab untuk menyelamatkan orang-orang yang takut kepada jahanam. Dalam perjalanannya ke tempat lain, Nabi Isa alaihissalam menjumpai beberapa orang yang keadaannya lebih parah. Mereka sangat lemah dan wajah mereka menggambarkan kegelisahan yang luar biasa. Maka Nabi Isa alaihissalam bertanya, apa yang sudah terjadi pada diri kalian? Mereka menjawab,
kerinduan dan perasaan cinta terhadap surga menyebabkan kami seperti ini. Lalu Nabi Isa alaihissalam memberitahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bertanggung jawab untuk mengabulkan cita-cita mereka, memberi karunia kepada mereka berupa apa yang mereka cintai itu. Kemudian ketika beliau alaihissalam melanjutkan perjalanannya, beliau menemukan sekumpulan orang yang keadaannya lebih lemah, tetapi wajah mereka bercahaya sehingga berkilat seperti cermin. Beliau alaihissalam bertanya kepada mereka dengan pertanyaan yang sama. Mereka menjawab bahwa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan mereka seperti itu. Isa alaihissalam berkata, kalianlah yang lebih dekat, kalianlah yang lebih dekat, kalianlah yang lebih dekat. Beliau alaihissalam mengucapkan perkataan seperti itu sebanyak 3 kali. Yahya bin Mu'adz rahmatullah alaih berkata, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala walaupun sebesar biji sawi lebih aku sukai daripada beribadah selama 70 tahun tanpa perasaan cinta. Yahya bin Mu'adz rahmatullah alaih berkata, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala walaupun sebesar biji sawi lebih aku sukai daripada beribadah selama 70 tahun tanpa perasaan cinta. Masya Allah. Dikutip dalam kitab Ihya Ulumuddin. Masya Allah. Karena cinta, tingkat yang tertinggi saudaraku. Tadi satu karena takut neraka, satu kelompok lagi karena rindu surga, yang ketiga badannya lemah tapi wajahnya bercahaya. Karena apa? Perasaan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan saudaraku hadis yang ke-9 dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, hati orang tua selalu muda dalam 2 hal. Hati orang tua selalu muda dalam 2 hal. Yang pertama, dalam cinta dunia, dan yang kedua, panjang angan-angan. Hadis muttafaq alaih dalam kitab Miskat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hati orang tua selalu muda dalam 2 hal. Yang pertama, dalam cinta dunia, dan yang kedua, panjang angan-angan. Insyaallah. Keterangan dalam hadis sebelumnya telah dibicarakan secara rinci bahwa dunia yang sangat dicela oleh Al-Quran dan Al-Hadis adalah dalam hal mencintai harta. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memberi peringatan terhadap kenyataan bahwa pada usia tua cinta dunia dan panjang angan-angan akan bertambah. Berdasarkan pengalaman didapati bahwa pada saat ajal semakin dekat karena usia yang semakin tua, manusia justru semakin sibuk dalam urusan dunia, seperti mengawinkan anak-anaknya, membangun rumah yang mewah, menambah harta, dan sebagainya. Oleh karena itu, manusia harus mengawasi hawa nafsunya dengan waspada. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ketika manusia semakin tua, 2 perkara pada dirinya akan semakin muda. Yang pertama adalah tamak dan loba terhadap harta. Yang kedua, keinginan untuk hidup lebih lama di dunia. Dalam kitab Miskat, keinginan untuk hidup lebih lama di dunia adalah buah dari panjang angan-angan yang menyebabkan ia tidak membuat persiapan seolah-olah akan hidup selamanya. Untuk memahami hal ini, melalui tamsil Rasulullah SAW pernah membuat gambar segi 4. Kemudian di tengah-tengah segi 4 itu Rasulullah SAW membuat garis panjang sehingga ujungnya keluar dari segi 4 itu. Setelah itu Rasulullah SAW membuat garis pendek-pendek di kedua sisinya.
Mengenai gambar tersebut terdapat beberapa riwayat. Yang paling mudah untuk dipahami adalah sebagai berikut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, garis yang di tengah ini adalah manusia. Dan garis yang mengelilinginya hingga membentuk segi empat itu adalah kematian. Manusia sama sekali tidak mampu keluar darinya. Dan garis yang keluar dari segi empat itu adalah angan-angan atau cita-cita manusia yang kelewat panjang, melebihi jangka waktu hidupnya. Garis-garis kecil-kecil di sebelah kanan dan kirinya merupakan penyakit dan kemalangan-kemalangan lainnya yang selalu menuju ke arahnya. Tiap-tiap garis merupakan satu musibah dan kemalangan. Jika ia selamat dari yang satu, maka yang kedua akan menerkamnya. Sementara itu, kematian tetap mengelilinginya sehingga tidak ada jalan untuk lari darinya. Tetapi garis angan-angan manusia sudah melebihi jalan hidupnya. Masya Allah. Saudaraku, ini gambarnya ya. Ini gambarnya. Ini gambarnya. Iya, Masya Allah. Biar paham saudaraku dimanapun berada. Kita lanjutkan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda sambil meletakkan satu tangannya yang mulia ke atas kepalanya bagian belakang. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda sambil meletakkan satu tangannya yang mulia di atas kepalanya bagian belakang. Inilah kematian manusia yang selalu berada di atas kepalanya. Kemudian sambil mengulurkan tangannya yang lain ke arah yang jauh, Rasulullah SAW bersabda, inilah cita-cita manusia dan hasratnya yang terlalu jauh. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, permulaan kebaikan umat ini adalah keyakinan terhadap akhirat dan zuhud, yakni kebencian terhadap dunia. Dan permulaan kerusakannya adalah kebakhilan dan panjang angan-angan kepada dunia. Permulaan kebaikan umat ini adalah keyakinan terhadap akhirat dan zuhud, dalam kurung kebencian terhadap dunia. Dan permulaan kerusakan adalah kebakhilan dan panjang angan-angan kepada dunia. Dalam kitab Miskat, Masya Allah. Alhamdulillah, saudaraku rahmat Allah SWT. Masya Allah, ini akhirat dalam berita. Masya Allah. Ini perkara-perkara hak, ya, berita-berita dari Nabi SAW yang sudah pasti benarnya. Tergantung kita yakin atau tidak. Kalau kita sebagai umat muslim tidak yakin, bagaimana? Apa pembicaraan nabinya kok nggak yakin? Masya Allah. Terus kalau kita yakin bagaimana? Masya Allah. Kalau yakin ya berusaha, saudaraku. Bukan meninggalkan dunia, tapi meninggalkan cinta dunia. Orang tua kita katakan, rumah hanya cukup di mata, kendaraan cukup di mata, anak istri cukup di mata, pekerjaan cukup di mata. Jangan sampai masuk ke dalam hati, karena hati hakikatnya singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saudaraku rahmat Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT beri kepahaman taklim hari ini sehingga Allah SWT beri kita semangat untuk mengamalkan dan semangat untuk menyampaikan kepada saudara-saudara yang lain. Di-share saudaraku ke teman-teman yang lain, agar ada kebahagiaan, ada kedamaian. Karena paham ternyata dunia itu begini. Sehingga orang-orang yang selalu berhasrat dengan kemewahan, dengan macam-macam kemegahan dunia, agar ada rem sedikit, paling tidak ada terkurang sedikit dengan perasaan cinta-cinta kepada dunia. Saudaraku rahmat Allah SWT, alhamdulillah
Al-Fakir minta semoga didoakan agar istiqomah dalam iman, dalam usaha atas iman. Begitu pula kami doakan para saudaraku dimanapun kalian berada, semoga kita selalu istiqomahkan dalam iman, dan bagaimana kita selalu usaha meningkatkan iman, sehingga semakin hari semakin kita rindu kepada kampung akhirat, semakin hari semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk sempurna majelis kita tutup doa kifaraah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.